Pas si Asri ini sadar, tiba-tiba dia ketawa. Iya, ketawa Kunti ya. Halo semua, selamat datang di Intermezzo. Kali ini gua kembali menyajikan edisi narasumber kerasukan massal. Kalian tahu nggak kerasukan itu? Jadi kalau kerasukan itu adalah orang jiwanya atau raganya, nggak tahu jiwa nggak tahu raga, terus terang gua kagak ngerti, itu dimasukin oleh satu makhluk gaib ya, atau jin bisa juga gitu. Dan peristiwa ini ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi kalau buat gua sendiri, gua percaya 100%. Cuman untuk lebih memastikan ya, gua mengundang nih satu narasumber yang pernah mengalami langsung apa yang namanya peristiwa kerasukan. Dan dia nggak hanya kerasukan sendiri gitu atau 2 orang, yang kemasukannya banyak dan berlangsung selama beberapa hari. Narasumber kita namanya Dimas. Halo Dimas, gimana kabarnya? Sehat? Oh, alhamdulillah sehat. Mantap. Dimas ini berasal dari Bogor, sama gua juga berasal dari Bogor. Dari Bogor. Jadi pengalamannya di mana waktu itu, Dimas ya? Di sekolah sih, itu waktu zaman sekolah. Zaman sekolah SMA ya? SMA. Di kota Bogor berarti ya? Kota Bogor. Terus gimana tuh kira-kira kesan yang didapat, mengerikan atau gimana? Iya, lumayan mengerikan dan ada lucunya juga sebenarnya. Oh, ada lucunya, oke. Cuman lebih mengerikannya sih udah beberapa hari, kejadiannya nggak sehari itu sih yang bikin kepikiran terus ya. Coba bisa tolong diceritakan detail kejadian dari awalnya ini seperti apa? Oke. Kejadiannya tuh sekitar tahun 2006 ya. 2006, 15 tahun yang lalu. Ya, 15 tahun yang lalu itu di satu SMA di Kota Bogor. Kita itu lagi posisinya, kita nih satu tim Paskibra, ekstrakurikuler Paskibra. Oh, jadi anggota Paskibra. Jadi anggota Paskibra. Nah, itu kita lagi latihan. Cuman kebetulan memang sekolah kita tuh untuk latihan Paskibra tuh lapangannya misah. Lapangannya misah, oke. Misah dari gedung. Jadi tidak di area sekolah. Tidak di area sekolah, tapi lebih ke belakang lagi. Lebih tepatnya sih nyatu sama warga-warga ya. Warga-warga sekitar sekolah di situ. Nah, itu siang, kejadiannya siang sekitar jam 10 jam 11-an lah. Kita lagi latihan biasa karena mau persiapan lomba. Sekitar 20 orangan lebih. Kebetulan banyaknya sih perempuan. Anggotanya, laki-lakinya cuma 3 plus pelatih saya tuh 1 laki-laki. Sebenarnya pas dari awal pagi latihan tuh nggak ada masalah apa-apa, tidak ada kecurigaan apa-apa bakal kejadian kayak gini. Soalnya kebenaran tuh pas waktu itu tuh memang di Indonesia lagi banyak kejadian kesurupan massal di sekolah tuh. Tahun itu tuh pernah dulu ya, itu. saya sering baca tuh beritanya. Dan banyak di berbagai daerah gitu ya. Di berbagai daerah. Dan itu serentak pada masa itu gitu. Aneh juga. Iya, dan nggak nyangka juga bakal kejadian sama saya juga gitu. Itu titik awalnya tuh ada satu teman saya, namanya Jalu cowok. Dia ini, kita nih dulu kalau sekarang sih nyebutnya bullying kali ya. Kita bullying, ngeledekin teman-teman kita. Nah, akhirnya si Jalu ini ngeledekin satu temen cewek namanya Nur.
iseng sih, ibaratnya cuman buat bercanda sambil istirahat karena udah capek latihan gitu, sekitar 11:30-an. Dia bilang kan, wah lu juara lomba 1 muka terburuk rupa gitu. Buset dah. Kita ketawa ngakak. Sampai saya nih yang ketawa paling kenceng. Saya ketawa ngakak tuh paling kenceng. Kebetulan kita istirahat pun di bawah pohon kan ya. Bawah pohon rambutan gitu. Nah, habis ketawa ngakak, tapi si Nur ini nangis. Sampai nangis. Sampai nangis. Wah, tega deh. Sampai nangis. Kasihan anak orang dibully. Sampai nangis. Sampai akhirnya tuh udah tuh pada diem biasa, akhirnya kita latihan lagi. Pas abis istirahat yang ledek-ledekan itu kita latihan lagi. Pada saat lagi baris berbaris, si Nur ini pingsan. Pingsan, lalu kita gotong nih, bawa nih. Sebenarnya kita yang cowok-cowok ngerasa bersalah karena kan kita yang ledekin, mungkin nangis karena pingsan gitu kan. Pingsan tuh karena nangis, udah dibully tadi gitu kan. Cuman ya udah, kita tetap disuruh latihan, yang lainnya latihan. Nggak lama ada satu lagi yang pingsan. Cewek. Oh. Nah, ini sebenarnya dia nggak terlibat dalam pembulian ini ya. Cuman dia pingsan. Ya, ntar pingsannya itu karena waktu lagi latihan panas itu terus pingsan atau pada saat dibully? Nggak, pada saat latihan. Oh, pada saat latihan. Jadi pembuliannya udah beres nih, kita istirahat udah beres, kita latihan lagi. Nah itu si teman saya nih yang satu lagi namanya Asri. Asri ini pingsan tiba-tiba setelah si Nur pingsan. Cuman kita tetap disuruh fokus, udah latihan aja deh yuk, gitu kan. Itu diurusin sama kakak kelas kita. Nah pas si Asri ini sadar, tiba-tiba dia ketawa. Iya, ketawa Kunti ya. Gitu. Oke. Nah, kita kan nih pada langsung bingung dong. Panik itu, panik banget karena kok tiba-tiba Asri ini ya mau disebut bilang ya kesurupan ya langsung ya. Nah, akhirnya rame nih kita nih semua ya sekitar 20 orang ini akhirnya mau pelatih bawa ke sekolah gitu kan. Oke. Akhirnya kita berangkat nih pada sekolah nih yang lainnya nih. Nah kebetulan saya nih disuruh bawa tas sama teman-teman yang cowok-cowok ini disuruh bawa tas. Karena pada panik kan ya. Nah, tas-tas yang cewek-cewek ini kita yang bawain. Nah pas mereka duluan ke sekolah, jadi dari lapangan ke sekolah tuh kan ya sekitar 300 meteran lah. Jauh juga. Nah pas kita nih 4 orang terakhir, di belakang nih 2 cowok 2 cewek termasuk saya. Nah ini kita bawa tas banyak nih. Nah tiba-tiba salah satu teman kita yang berempat nih, yang terakhir nih, dia jalan duluan. 4 jalan duluan. Enggak, nih 4 orang terakhir. Yang lain kan udah di sekolah. Oh, udah sekolah. Nah 4 orang ini kita disuruh bawa tas kan, termasuk saya. Nah di antara 4 nih ada satu, dia jalan duluan di depan kita bertiga. Oke. Nah, kebetulan area jalan dari lapangan ke sekolah itu kita ngelewatin kayak makam tapi kecil, maksudnya nggak banyak, kayak makam keluarga mungkin ya. Di situ, nah si teman saya yang cewek ini namanya Septi, dia ini diem Pak pas di makam itu. Dia diem. Nah kita bertiga nih di belakang, parno nih. Kita juga ikut diem. Maksudnya itu Septi ngapain gitu kan. Sempat kita panggil, dia nggak nengok. Dia diem aja. Diem tuh berdiri. Berdiri. Oh, berdiri diem. Jadi sampingnya makam, jadi gang gitu. Nah dia diem nih, pas banget tepat di samping makam. Dia diem. Habis dia diem, kita panggil, tapi dia nggak nengok. Habis udah dia lumayan lama diem, dia jalan lagi ke sekolah tuh. Kita tetap ngikutin dari belakang.
Udah masuk ke sekolah, akhirnya saya masuk ke sekolah udah lumayan rame nih orang-orang. Karena ternyata pas saya sampai sekolah itu yang kesurupan bukan cuman Asri, ada lagi yang kemasukan. Ini anggota Paskibra juga. Anggota Paskibra juga semua ini yang terlibat. Yang kerasukan. Yang kerasukannya. Itu termasuk yang si Septi tadi. Yang kita yang berempat diem itu tadi. diem tadi. Itu kerasukan juga gitu loh. Nah, ada satu yang itu mungkin setannya satu keluarga kayaknya ya. Soalnya macem-macem. Jadi ada yang nangis terus. Ada yang kayak anak kecil, tiba-tiba dia duduk di lantai sambil nangis gituin kakinya, kesot-kesot gitu kakinya. gitu. Terus ada yang teriak-teriak, yang teriak-teriak kebenaran di ruang UKS. Itu Berarti dia ini yang kerasukan 3 ya sekarang nih? itu udah 5. Udah 5? Udah 5 pas saya datang ke sekolah. Berarti nambah 3 ya? Nambah. Buset. Oke, terus? Udah 5 itu. Nah, terus tiba-tiba saya waktu itu ya punya cinta monyet lah ya waktu pas itu. Itu juga kerasukan, dia juga anggota Paskibra. Misalnya lagi bantuin dia nih baca-baca lah kayak gitu. Karena dia nangis terus. Jadi tiap pingsan. Dimas bantuin baca-baca yang mana yang pacar itu? Yang pacar, Oke. yang pacar. Yang pertama itu dibawa ke ruang guru. Yang pertama. Yang Asri, yang Asri. Yang Asri itu dibawa ke ruang guru. Udah beres nih nangis terus, tiba-tiba saya dipanggil sama guru agama saya. Dimas gitu kan. Sini. Ternyata si Asri ini, setan yang ada di si Asri ini pengen ketemu saya. Kok bisa? Iya, dia nyari. Si gendut mana nih, si gendut? Ya. Ayo gara-gara ngebully nih kayaknya. Nah, terus? Iya, panik sih gitu kan. Waduh, apaan nih gitu kan. Mana waktu itu pacar saya juga lagi kerasukan gitu, cuman lagi diurusin juga kan sama yang lainnya. Akhirnya saya tetap dipanggil, akhirnya saya datang tuh. Nah, si ini ketawa terus nih ngelihat saya. Yang di ruang guru nih. Si Asri ini. Si Asri. Yang pertama kali kerasukan ini. Begitu ngelihat Dimas dia ketawa-ketawa. Dia ngomongnya, wah lucu nih si gendut. Oh gitu. Tadi ketawanya paling kenceng. Aduh. Itu kan bikin aduh. Ayo. Mana mau dibilang baca surat juga. Surat-surat. itu lagi itu lagi gitu kan. Iya, tapi memang disuruh guru agama ya udah coba baca surat-surat pendek yang bisa aja. Akhirnya salaman tuh, saya tanya dia pengen salaman saya kayak kenalan gimana sih gitu. Kenalan, saya sambil baca-baca surat-surat pendek. Nah, awalnya tuh saya nggak percaya kan, yang bukan nggak percaya sih, saya belum ngelihat nyata bahwa setan dibacain ayat Al-Quran tuh oh panas kan. Nah, selama ini kayak di sinetron atau bercandaan. Rata-rata orang gitu. Kalau nggak ngalamin sendiri dia belum percaya. Emang ya benar. Nah ternyata benar pas saya tuh emang ya saya meyakini gitu kan bahwa ayat Al-Quran tuh bisa gitu. Cuman saya baru lihat banget bahwa panas. Lepasin nggak? Ternyata gitu, benar ya. Iya. Jadi itu tuh kayak nenek-nenek genit gitu. Ya. Udah tuh kan panas gendut gitu kan, dia manggil gendut mulu kan. Nah, udah tuh akhirnya udah tuh saya disuruh ngurusin lagi pacar saya waktu itu. Udah itu sekitar lumayan 2 jam ya. Kita lagi sibuk-sibuk yang ngurusin ini itu, pokoknya sampai orang tua si Asri ini datang, kita telepon, terus akhirnya satu persatu tuh keluar tuh. Oh, gitu. Beres tuh. Ada awalin yang pokoknya total itu di situ sekitar hampir 7 orang lah. 7 orang yang kerasukan. Cewek semua. Terus cara keluarnya? Itu guru agama saya yang guru agama semua yang ngeluarin. Ya, guru agama kan kebenaran ada 2 atau 3 ya waktu itu. Itu dia yang ngeluarin. Akhirnya beres, kita disuruh pada pulang. Udah pulang gitu kan, pulang tuh. Dan ya saya pikir ya udah nih beres lah. Nah
Kedaman lah, udah Kedaman beres, udah lah. keluar. Pulang tuh pas lagi nunggu angkutan umum, saya sama pacar saya tiba-tiba pingsan lagi Si si pacar saya. Wah. Sambil nunggu angkot tuh, bawa lagi ke dalam. ini lagi berdua berarti? Iya, Waktu nunggu angkot. lagi berdua. Oh. Cuma akhirnya ada security kan. Ada teman saya, gotong badan kecil itu 3 orang itu berat banget. Itu 3 orang yang gotong, badannya kecil, tapi itu berat banget itu. Berat ya. Berat. Itu sampai security aja ngomong, buset nih berat amat sih gitu kan. Iya, saya juga yang badannya gede juga mau ngap juga ngangkat. Gitu kan. Tiba-tiba pas bangun nangis lagi. Kayak gitu aja terus berulang. Akhirnya sama guru agama biasalah kayak diajain gitu. Yaudah pulang sekarang udah. Pulang akhirnya. Dan si pacar saya nih diangkut nih diem aja. Diem kosong gitu tatapannya. Oh, jadi waktu tadi kemasukan terus diangkut terus sembuh sendiri berarti? Di sama guru agama. Sama guru agama, oke. Guru agama. Terus Pulang. terus disuruh pulang. Akhirnya kita pulang tuh naik angkutan umum. Itu dia diem, Pak. Selama di angkutan umum itu diem aja. Dia nggak ngomong apa-apa. Sampai saya ajak ngobrol tuh diem aja. Dia baru sadar. Udah ngopi? Udah Pi. Oh, kalau belum itu ada kopi. Oke, gampang. Dia diem terus tuh. Diangkut tatapannya kosong. Kosong, diajak ngobrol diem. Itu benar-benar kosong aja gitu. Nah, terus kan kita harus ganti angkutan umum kan, karena lumayan jauh. Setelah udah deket rumahnya baru dia sadar. Gimana nih gitu kan. Pulang udah deket nih. Tadi kenapa gitu kan dia nanya. Nggak apa-apa, ya udah pulang aja gitu kan. Dia sempat nanya. Udah tuh akhirnya hari itu beres gitu kan. Dan saya pulang ke rumah juga kepikiran cuman oh ya udah beres nih, kayak yang di TV juga kan kesurupan masal tuh kayaknya sehari beres gitu kan. Udah kelar tuh, Pak. Saya pikir itu kelar. Ternyata besoknya kita sekolah, cuman udah diumumin tuh bahwa paskibra jangan dulu latihan. Keesokan harinya tuh ya. Takut kejadian lagi. Akhirnya kita ngobrol. Cuma kan anak-anak paskibra lagi dapat dispensasi nggak masuk kelas karena persiapan lomba. Kita ngobrol tuh biasa sambil ngebecandain hal yang kemarin kita bercandain. Akhirnya kita dikumpulin, kita pindah latihannya di lapangan Sempur. Jadi lapangan Sempur itu di tengah kota Bogor gitu. Ada satu lapangan yang biasanya digunakan banyak kegiatan sih. Memang kalau pagi biasanya penuh buat lari pagi. Terus kalau konser kadang suka di lapangan Sempur itu juga. Lapangan Sempur, akhirnya kita latihan lagi. Dan kejadian lagi sih sebenarnya. Di lapangan Sempur tuh pingsan lagi. Sempur itu udah jauh dari sekolah ya? Iya, lumayan jauh dari sekolah. Berarti udah gak ada hubungan ya istilahnya. Kalau jin yang di pemakaman misalnya gitu kan ya. Tapi Sempur ini jauh banget dari lokasi pertama gitu. Ya. Kayaknya ngejar-ngejar apa gimana nih? Oke. Kita juga bingung. Pingsan kirain mungkin capek gitu kan, maksain karena kemarin juga ada kejadian gitu kan. Akhirnya pulanglah ke rumah saya karena emang deket gitu kan dari Sempur. Udah cuman pingsan doang, nggak ada yang aneh-aneh dulu. Cuman tetap abis pingsan bengong, nangis dikit, baru sadar lagi abis Yang di Sempur berapa orang? Satu orang doang. Si Pacar saya. Oh, oke. Kebetulan waktu itu. Abis itu sih udah. Cuma karena mepet waktunya buat lombanya hari Sabtu. Nah itu hari Kamis. Akhirnya Jumat kita maksain lagi latihan. Nggak ada yang aneh tuh. Saya pikir udah nih, maksudnya udahlah nggak ada kejadian lagi, tuh kan. Sampai akhirnya lomba lah kita di
satu universitas. Kita lombanya tuh yang ngadain satu universitas di Bogor. Kita lomba di situ. Antar SMA kali. Antar SMA. Kita lomba di situ. Masih tetap nggak ada yang aneh. Sampai akhirnya pada saat kita lagi nunggu pengumuman pemenang, hujan turun deras tuh. Hujan, oke. Hujan deras banget di Bogor. Satu teman saya namanya Alpi, cewek. Tiba-tiba dia kerasukan. Berarti di universitas Di universitas sekarang? itu. Dia kerasukan. Itu lumayan tenaganya kencang banget. Itu yang megangin, saya megang jempol kakinya satu, yang satu teman saya sambil dibaca-bacain semua. Itu mana rame banget, dari sekolah lain juga kan. Itu lumayan ngamuk tuh. Masukan. Sebingung nih, ini lanjutan dari kemarin apa emang dia bengong terus di universitas ini ada yang lewat gitu atau apa gitu kan. Udah tuh akhirnya sembuh. Udah disembuhin, udah keluar, beres. Yang ngeluarin siapa? Pelatih saya. Oh, pelatih. Ya kebetulan pelatih juga lumayan bisa. Beres itu karena kita tuh lomba kan 2 hari berturut-turut ya. Besoknya kita lomba di salah satu SMA juga di Bogor. Berarti Sabtu Minggu Minggu kita lomba. Nah, akhirnya kita sepakat semua nginep di rumah pelatih saya. Nah, di daerah Cipaku kalau di sini. Cipaku ya, Batu Tulis. Nah, ngineplah kita semua anggota. Karena biar besok berangkat bareng gitu. Karena nyubuh kali biasanya berangkat pagi. Nah, karena kita mulai jam 7 ya. Ternyata di situ baru ketahuan tuh Pak. Pas kita ke rumah pelatih, si Alpi ini kerasukan lagi. Si Alpi ini kerasukan. Alpi itu yang terakhir nih, yang kerasukan di universitas. Oh, yang terakhir. Oh, berarti dua kali ya, besoknya kerasukan lagi berarti ya? Nggak, besoknya, malamnya. Oh, malamnya. Jadi sore pas pulang ke rumah pelatih itu malamnya. Kerasukan 2 kali sehari. Iya, Alpi sebenarnya orang yang aman waktu awal kejadian. Dia tidak kerasukan. Tidak kerasukan pas awal kejadian tuh dia tidak kerasukan. Pas malamnya tuh wah, lumayan tegang juga ya. Kita juga pada takut gitu kan. Akhirnya kita manggil Ustadz lah, guru ngaji pelatih saya. Nah saya sempet lihat sih, emang denger juga. Jadi ketika diajak ngobrol, kenapa ini siapa gitu kan, biasa ya. Ternyata nih yang masuk ke si Alpi ini nih kakek-kakek. Kakek-kakek, dan dia ngomong bahwa ini anak nggak amanah gitu. Nggak amanah. Si Alfi nggak amanah. Iya, maksudnya yang saya tangkep ya. Jadi katanya tuh ternyata si kakek ini tuh datang ke mimpinya si Alpi. Pernah datang pada saat kejadian yang di sekolah malamnya gitu. Oh iya. Malamnya sih ternyata dimimpiin. Dan si kakek ini tuh minta sajian gitu di pohon rambutan yang ada di belakang, di lapangan kita latihan. Pohon rambutan yang di lapangan latihan. Iya, jadi kan yang tadi saya bilang tuh pas kita lagi latihan, kita kan istirahat di bawah pohon rambutan. Nah, dia minta sajian di situ. Kayaknya sih kalau itu apa ya, jin menyerupai kakeknya kayak kalau menurut saya ya. Soalnya kan misalnya kakeknya berarti mestinya yang diminta urusan pribadi gitu misalnya. Bukan kakek dia, Pak. Bukan kakek dia? Tapi kakek-kakek maksudnya. Oh, kakek-kakek. Kakek-kakek. Oh, oke. Kakek-kakek datang ke mimpi dia gitu. Cuman si Alpi ini kan mungkin ngerasa ini cuma mimpi, jadi dia nggak nyampein memang, nggak ngasih tahu ke yang di sekolah mungkin. Akhirnya ya terjadi kayak berantem gitulah. Pokoknya lumayan lama lah. Sama si Ustadz ya? Masih Ustadz. Berantemnya kayak gimana? Ya awalnya sih nggak, kan dipegangin kan. Nah agak berantemnya tuh pas udah keluar dari si Alpi ini, si kakek itu masuk
ke ibunya pelatih saya di dalam kamar yang lagi sendiri. Buset. Nah, itu di situ lumayan tuh kata berantem sama pelatih saya. Udah tuh akhirnya dikeluarin lagi, beres lah. Malam itu nggak bisa tidur nyenyak juga, gitu loh, karena kan ya gimana sih, emang momennya lagi nggak enak banget kan. Kita juga harus udah harus nyiapin fisik buat besoknya, cuman Iya, harus buang bener-bener butuh istirahat malam itu. iya. Tidur cepet segala mas. Terus Akhirnya minggunya kita lomba, tidak ada kejadian apa-apa tuh kalau di hari Minggu aman. Terakhir itu hari Senin. Hari Senin kita masuk lagi ke sekolah. Kita upacara. Kebetulan kan memang kita dapat piala lah. Dapat piala. dapat juara. Juara, Okay. diumumin lah gitu. Habis diumumin, ternyata saya kan ada di dalam barisan murid kayak biasa ya. Ternyata di ruang guru sana si Alpi kerasukan lagi. Berarti 3 kali nih. 3 kali nih. Alpi ini yang paling sering. Buset. Itu lumayan berantem tuh sama guru agama saya. Karena ya guru agama saya juga kan tidak ada sajen atau apapun tuh buat kamu, karena itu musyrik gitu kan. Gitu loh. Saya punya Allah gitu. Kan dibacain itu lumayan kayak berantem gitu. Saya nggak lihat sih karena posisinya memang saya di dalam barisan dan itu emang kita nggak pada tahu. Lagi peristiwa kerasukan nggak pada tahu. Nggak pada tahu. Lagi upacara itu. Upacara kan? Dan tuh agak di depan, itu bukan di dalam, pas di lapangan upacara. Jadi yang tahu tuh cuma guru agama sama beberapa orang saja gitu. Nah sebenarnya di situ sih akhirnya ya, cuman ya lumayan ya dari hari Rabu sampai Senin beresnya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 6 hari? 6 hari. Buset. 6 berturut-turut. 6 hari itu. Korban yang paling ini si Alpi ya, terus-terusan ya. Iya. Biasanya orang gitu tuh orang yang rada sensitif sih, emang punya kelebihan mungkin si Alpi ini kayaknya, apa enggak juga, biasa aja. Biasa aja sih. Biasa aja ya. Cuman justru yang akhirnya saya ngobrol, justru saya dengar dari kakeknya si Nur yang korban bullying. Oh ya, Nah, ternyata awalnya tuh mau masuknya ke si Nur. Cuman si Nur itu dijagain gitu sama kakeknya. Saya kurang ngerti lah gitu. Jadi si Nur cerita bahwa katanya gue mah dijagain gitu atau apa gitu katanya. Jadi dia cuma pingsan tuh di awal tuh. Justru larinya ke Asri yang memang mungkin kondisi fisiknya lagi capean, kosong gitu kan, akhirnya masuk gitu. Sejak itu besok-besoknya udah nggak ada lagi tuh masukan. Nggak ada lagi. Karena bosnya kayaknya kakek-kakek yang terakhir masuk itu kayaknya penyebab semuanya itu kayaknya kakek-kakek itu. Jadi kakek-kakek itu diberesin sama guru agama itu, terus kalah mungkin gitu kan, dia terus nggak ganggu lagi gitu, mungkin begitu. Terus daerah situ itu apa emang baru kejadian pertama kali di yang ngerasukin teman-teman Dimas itu, atau emang sebelum-sebelumnya udah pernah atau gimana sih? Apa daerah angker memang gitu atau gimana gitu? Kalau angker sih enggak ya Pak, karena kan enggak angker itu ya? tengah kota ya sebenarnya, tengah kota Bogor gitu. Setelah kejadian itu, saya baru dengar gitu. Ini sih katanya ya, kata pelatih saya atau guru. Katanya tuh memang kenapa akhirnya kejadian itu tuh katanya sih ada orang yang terganggu dengan aktivitas latihan kita. Maksudnya terganggu gimana? Jadi kan kita emang jin terganggu maksudnya? Kalau jin sih katanya sih ada orang yang terganggu katanya sih. Okay. Saya juga belum sampai detik ini saya juga nggak, takutnya saya seuzon atau apa. Cuman katanya itu ada orang yang keganggu dengan aktivitas latihan kita, mungkin berisik. Memang sadar juga sih kitanya
emang berisik gitu mungkin. Apalagi pas istirahat memang kita ketawa-ketawa ngakak parah. Memang emang nggak baik juga sih, mungkin memang nggak wajar sih ketika ada orang yang terganggu. Mungkin dia tidak bisa negor kita secara langsung, mungkin dia iseng atau apa. Tapi balik lagi sih, kita semuanya anak-anak paskibranya lebih sadar diri bahwa kita sih yang salah gitu. Gitu. Jadi ada yang isu yang bilang kalau semua kerasukan ini adalah perbuatan seseorang gitu. Iya katanya. Gitu, kita nggak bisa ngomong memastikan, nggak bisa nuduh, nggak kita nggak ya. Jadi kita cuman menyampaikan isu yang ada gitu, ya kan gitu ya. Jadi kayaknya ada yang ngerjain, kasarnya seperti itu. Kasarnya. Cuman ya itu sih, balik lagi ya. Akhirnya pelatih saya pun ngomong udahlah, nggak usah diperpanjang karena udah beres juga, dan kita anggapnya memang kita yang mengganggu keberadaan mereka gitu. Karena kan emang di dunia ini kan ada, dan memang sebenarnya selama kita nggak ganggu mereka nggak akan ganggu kita gitu kan. Yang saya tahu gitu. Cuman mungkin memang kemarin waktu pas kejadian kita mengusik mereka dengan berisik di tempat mereka, seperti itu. Ini mereka maksudnya orang loh guys ya, bukan jin nih ya kan? Mengusik orang gitu, orangnya marah, nggak bisa negur langsung, dia menggunakan cara itu tadi buat ngerjain pasukan paskibraka yang lagi latihan, yang bikin dia pikir berisik gitu kali ya, terganggu itu tadi. Ada lagi? Udah sih, dari situ sih udah beres. Dan kita juga tadinya kita mau minta maaf tuh sebenarnya, siapa nih orangnya gitu. Cuman kalau ini rame gitu kan, takutnya kita juga nuduh jatuhnya. Ya, akhirnya ya udah, akhirnya lumayan lama tidak boleh pakai lapangan itu. Akhirnya semua kegiatan di sekolah jadi seperti itu. Jadi ke orang itu udah nggak sama sekali, udah kita abaikan aja gitu ya, pura-pura nggak tahu aja. Iya, gitu, karena kan memang ya kalau mau dibilang juga paling bijaksana. Nah, dia juga mungkin memang terganggu gitu. Tidak ada niatan dia secara langsung mungkin Pak. Mungkin karena mungkin memang lagi ada masalah, dan memang dianya juga bisa gitu. Tapi ya balik lagi, memang diakuin kita ngeganggu. Kita yang mengganggu. Ya, paskibraka kan pasti 1, 2 belum bercandanya lebih kenceng dari latihannya guys. Kalau apa teman-teman itu enjoy sih emang kalau latihan. Kalau nggak gitu ya capek banget paskibraka itu. Itu sungguh pengalaman yang luar biasa ya. Gua baru denger ada peristiwa kerasukan yang berseri gitu loh, sampai ke 6 hari loh. Gila juga itu. Dan yang kerasukan banyak lagi, sampai 7 orang. Terus yang satu tuh si Alvin ya? Iya, Alfi. Jadi 8 sama Alfi itu. 8 sama si Alvin itu. Dan sebenarnya udah ada warning, udah ada peringatan si Alfi ini untuk disampaikan ke yang lain. Tapi memang kalau dari tindakan guru ngaji yang tidak mau nurutin sesajen itu tadi ya, nah itu gua akuin salut si guru ngajinya. Ya dia benar-benar nggak mau melakukan itu, karena itu disebut musyrik ya. Jadi lebih baik dilawan karena saya punya Allah gitu. Itu sungguh pengalaman yang luar biasa, dan kita mungkin bisa ambil hikmahnya ya, diantara seperti kalau kita mau melakukan satu kegiatan yang berpotensi untuk mengganggu sekitar gitu, sebaiknya kita pikir-pikir dulu, kita atur gimana caranya biar sekitar itu nggak keganggu gitu, baik sekitar yang makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan gitu. Kalau dalam kasus ini makhluk kelihatan yang menyuruh makhluk tidak kelihatan, ya mungkin ya gua kagak sujon guys. Mungkin segitu dulu ya. Terima kasih banget nih Bang Dimas untuk waktunya, udah jauh-jauh datang ke studio nih, dan semoga kisah dari Bang Dimas ini bisa menghibur kalian. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.